Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua dapat berkumpul walaupun dalam keadaan jarak jauh pada semester 4 ini. Semoga kita semua dapat melewati semester 4 ini dengan lancar, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di sini saya Muhammad Asif Saifullah bersama teman saya Mbak Yeni Sri Utami dan Mbak Nur Ardila akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu, Asas Legalitas, dan Penerapan Analogi Hukum Pidana. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Yeni Sri Utami dan yang kedua oleh Mbak Nur Ardila. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa suatu perubahan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang setelah suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu benar-benar berlaku, maka pelakunya itu dapat dihukum dan dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pidana tersebut. Di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung asas legalitas, yaitu seorang tidak dapat dikenakan hukuman atau pidana jika tidak ada undang-undang yang dibuat sebelumnya. Kemudian menurut Anselm von Feuerbach merumuskan asas legalitas secara rinci dalam bahasa Latin sebagai berikut. 1. Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. 2. Tidak ada pidana tanpa tindak pidana. 3. Tidak ada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Pada umumnya, asas legalitas mengandung 3 makna sebagai pedoman kuasa berlakunya hukum pidana menurut waktu, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana itu tidak boleh digunakan analogi atau kias. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 KUHP merupakan pengecualian terhadap berlakunya surut undang-undang pidana. Pasal 1 ayat 2 KUHP menyebutkan bahwa jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP dikemungkinkan suatu peraturan pidana berlaku surut. Namun demikian, aturan undang-undang tersebut haruslah yang paling ringan dan menguntungkan bagi terdakwa. Dalam pasal 1 ayat 2 KUHP mempunyai 3 makna, yaitu 1. Dilakukan perubahan dalam perundang-undangan. 2. Perubahan terjadi setelah seseorang melakukan perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang. 3. Undang-undang yang baru lebih menguntungkan bagi kepentingan terdakwa. Kemudian, asas legalitas hukum pidana. Joker menyatakan bahwa menurut pasal 1 ayat 1 KUHP tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal ini adalah suatu pasal tentang asas berbeda dengan asas hukum lainnya. Asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Padahal menurut pendapat para ahli hukum, suatu asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret. Ditegaskan oleh Sudikno bahwa asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Bahwa pengertian asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Kemudian asas
legalitas ini bersifat fundamental menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Kemudian, adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret. Misal, pada pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan. Menurut Lamintang dan Ledisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai